Nanti setiap kegiatan ini Bapak videokan kalau seandainya teman kalian tidak bisa misalnya mengikuti. Jadi mungkin nanti videonya bisa dilihat ya. Oke, Bapak akan tampilkan slide. Jadi silakan mikrofonnya dimatikan ya, biar tidak berisik ya. Bapak akan tampilkan video apa namanya presentasi. Lambang mic-nya itu aja tekan, lambang mic-nya tekan. Lambang mic-nya tekan berarti sudah tidak ya, biar tidak ribut. Oke, sudah ya. Lambang mic-nya Ricky, lambang mic-nya aja tekan. Di sana ada lambang mic. Ada. Pak. Lambang mic ya. Oke ya. Jadi kita akan belajar pada sore hari ini kita akan belajar tentang ini. Jadi menganalisis sistem konsinyasi untuk kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Nah, adapun materi yang kita pelajari itu ini. Jadi adanya pengertian konsinyasi, sistem konsinyasi, cara dan proses konsinyasi. Nah, yang pertama itulah pengertian. Nah, jadi sebelum kita sampai ke pengertian, jadi kita sudah belajar banyak tentang prakarya dari KD1 dari perencanaan usaha ya. Jadi perencanaan usaha produk kerajinan. Jadi sebenarnya yang diinginkan dalam menganalisis sistem produksi membuat kerajinan inilah produk lokal ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang dibutuhkan? Ya, berarti produk kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Jadi kalau kita misalnya di Serayu, kalau kita misalnya membuat kalian lihat ada membuat anyaman, mungkin apa anyaman tikar, anyaman ate, jadi membuat misalnya ingke, jadi seperti itu ya. Ataupun peralatan-peralatan dari batok kelapa mungkin untuk peralatan dapur. Jadi seperti itulah yang diinginkan. Sehingga itu berguna untuk kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Kita memanfaatkan fasilitas ataupun sumber daya yang ada di lingkungan. Misalnya juga keranjang ya, keranjang awan misalnya kita bisa buat seperti itu karena itu dibutuhkan. Mungkin kan di Serayu itu kebanyakan dia nelayan ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat produk, kita menghitung biaya. Jadi sudah kalian kemarin sudah ada materi tentang biaya produksi gitu kan ya itu. Terus bagaimana menghitung BIP, mungkin latihan soal kemarin sudah kalian mungkin di Edmodo sudah kalian lakukan. Jadi itu sudah beberapa yang Pak sudah mungkin komentari jadi jawaban kalian. Nah, selanjutnya tentang promosi. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang promosi nih. Kalau ada produk misalnya sekarang kita promosikan gitu ya. Jadi misalnya nah ini anggap ini ya. Ini kan termasuk produk kerajinan tangan ya. Jadi itu ya. Menjahit. Ini adalah produk misalnya masker gitu. Jadi itu. Jadi promosi. Kita perlu promosi. Gimana caranya sih gitu ya. Jadi ada berbagai media mungkin kemarin karena sudah baca dengan nanti mencari berita itu bahwasanya oh promosi itu ternyata penting. Satu sisi bisa memperkenalkan produk, satu sisi lain juga akan dapat meningkatkan penjualan sehingga ujung-ujungnya keuntungan perusahaan atau usaha itu bisa terwujud jadi itu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang penjualan. Nah, ini adalah hanya satu gitu ya. Jadi dalam memasarkan produk kita menggunakan ini loh. Nah, yang namanya itu adalah konsinyasi. Nah, apa itu konsinyasi? Sebenarnya konsinyasi itu dalam bahasa Inggris ada konsigmen. Jadi suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu. Jadi suatu perjanjian ya, jadi mana salah satu pihak memiliki barang menyerahkan. Jadi mungkin kalian di rumah kalau mungkin ada yang ibunya punya warung atau toko ya, ada mungkin orang nitipin produk misalnya apa misalnya seperti pengolahan nih contoh ya. Misalnya ada pisang goreng atau sumping ya, jadi itu bantal gitu ya. Jadi itu ya jajan seperti itu misalnya. Kan ada tuh orang tuh yang buat dia titip di warung ibunya misalkan. Nah, seperti itulah namanya penjualan konsinyasi. Ya, jadi paham ya? Nah, istilah yang ada dalam konsinyasi itu yang pertama itulah konsignor. Nah, jadi yang mana sebut dengan konsignor? Konsignor itulah pihak yang memiliki barang. Yang punya barang. Misal kalian nih punya produk, saya punya produk kerajinan Pak. Nah, terus ada pihak konsigne. Konsigne adalah pihak yang menerima titipan. Nah, produk yang kalian miliki itu kalian titip di mana nih? Kalau kalian sebagai konsignor, saya sebagai konsigne. Pak, nah misalnya siapa nih? Sama Ricky dia sebagai konsignor.
saya sebagai konsigne. Jadi Ricky itu nawarin sama saya, Pak Juli ini ada produk saya Pak, saya mau nitip di tokonya Pak Juli. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus ada konsinyasi keluar. Terus rekening yang maksudnya rekening yang digunakan oleh pengamanan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang yang dititipkan kepada komisioner. Jadi setiap barang yang keluar gitu ya, itu catat. Begitupun yang ada konsinyasi masuk. Jadi yang dititipi produk itu kalau ada barang-barang pengamanan itu dititipkan dia tetap mencatat gitu ya. Itu penting pencatatan karena dalam sistem administrasi kan itu kemarin ada ulangan waktu pertama kali ya. Apa saja sih yang ada dalam administrasi gitu ya? Di samping surat menyurat, ada juga pencatatan transaksi. Di samping juga ada misalnya surat izin usaha, seperti itu administrasi ya. Nah, lanjut. Nah, sistem konsinyasi itu apa sih? Nah, jadi sistem konsinyasi itu adalah sistem perdagangan, anak-anak. Yang cara pengaplikasiannya dengan menitipkan produk penjualan kita selaku sebagai seorang supplier. Jadi kepada pedagang pengecer ataupun tengkulak ya. Jadi dengan kata lain memperlakukan sistem ini seorang produsen tidak akan langsung mendapatkan keuntungan melainkan hanya menitipkan barang dagangannya. Jadi misalnya kalau kalian misalnya punya produk ini jadi ya. Jadi misalnya kalian taruh nih di toko, ya taruh nih produk maskernya di toko. Nah, jadi kan kalian belum dapat apa-apa karena menunggu proses masker itu laku terjual. Mungkin ada sebulan, mungkin baru ada laporan itu. Baru kita mendapatkan beberapa keuntungan ya. Nah, jadi lanjut. Nah, karakteristik penjualan konsinyasi. Jadi sifat dan karakteristik penjualan konsinyasi itu yang pertama, konsinyasi merupakan satu-satunya produsen atau distributor memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas. Dua, konsinyur dapat memperoleh spesialis penjualan. Jadi menjual misalnya produk ini spesial dia gitu ya. Terus yang ketiga, harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak konsinyur. Jadi untuk penjualan eceran itu dikendalikan oleh pihak yang punya produk. Jadi harganya bagaimana gitu ya. Transaksi dengan cara penjualan konsinyasi mempunyai keuntungan-keuntungan. Jadi beberapa keuntungan, ada keuntungan atau kelebihannya mungkin nanti akan ditampilkan di slide berikutnya. Nah, bagaimana cara kerja dan proses konsinyasi? Nah, yang pertama yang perlu kalian tahu ada empat. Yang pertama itu adalah siapkan produk. Nah, sekarang misalnya nih dari depannya nih Juli punya dia produk ya. Jadi itu ya Ricky, Sri, Okta itu punya dia produk, Delia mungkin punya produk ya. Nah, setelah itu dia produk yang akan ditawarkan. Jadi produknya ini sudah punya. Nah, terus yang kedua cari partner. Dalam ini adalah rekan. Carilah partner bisnis yang tepat. Jadi maksudnya cari konsigne gitu ya. Siapa misalnya diajak? Harus tepat gitu ya. Ya, ada itu. Jadi mungkin dari lokasi, mungkin tempat tokonya bagus, nah kita lihat dulu. Mungkin wilayahnya bagaimana, jadi seperti itu. Sehingga betul-betul ketika produk kita taruh di sana, banyak orang datang, sehingga laku terjual. Nah, selanjutnya tentukan perjanjian. Jadi setelah kalian cari partner, rekan, berarti kalian harus sekarang tentukan perjanjiannya. Perjanjian sekarang kita tentukan. Gimana nih? Nah, gitu kan. Pihak pertama, kamu harus gini, kamu harus gini. Nah, itu tertuang dalam surat perjanjian. Nah, kalau sudah ada surat perjanjiannya, barulah jalankan bisnisnya. Ya, ayo kita bisnisnya dijalankan gitu ya. Nah, lanjut. Kekurangan. Nah, tadi Pak sampaikan. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan gitu ya. Jadi kalau kelebihan penjualan konsinyasi yang pertama bagi pemilik produk, jadi memperluas pasar ya. Jadi menghemat biaya promosi. Jadi itu karena dia hanya punya produk langsung taruh gitu ya. Terus menghemat SDM dan biaya pelayanan. Jadi menghemat sumber daya manusia. Ya, biaya pelayanan. Ya, tinggal taruh di toko. Ya, jadi seperti itu. Terus fokus terhadap produk. Nah, jadi itu. Nah, bagi penjual atau penyalur atau konsigne di toko itu ya, bagi toko itu dapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Jadi konsigne itu hanya menyediakan tempat. Jadi ini. Nah, dan menjual gitu ya. Jadi seperti mungkin keuntungan dapat mengeluarkan tanpa mengeluarkan modal. Terus ada risiko kecil ya, risikonya kecil. Terus display produk bertambah. Nah, kekurangannya apa? Jadi kalau penjualan konsinyasi itu bagi pemilik produk atau konsignor itu risiko kerugian. Jadi setiap bisnis apapun pasti rugi itu akan ada. Tetapi rugi itu yang kecil mungkin ya, yang sedang dan yang besar. Jadi pasti ada risikonya, tapi kita harus bisa meminimalkan risiko yang ada. Ada promosi tidak sesuai. Nah, terus bagi penjual atau konsigne itu risiko kerugian, jadi sama. Jadi sama-sama mengalami risiko. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu risk ya.
Jadi setiap usaha itu pasti. Kadang kalau kalian sering melihat sampai gulung tikar, berarti sudah risikonya selalu besar, dia mengambil sehingga tidak bisa berjalan. Jadi kegiatannya, kegiatan usahanya bangkrut, jadi begitu ya. Nah, apa tips sukses bisnis konsinyasi? Jadi mencari dan memilih partner bisnis dan target pasar yang tepat. Jadi seperti tadi Pak sampaikan, carilah partner bisnis yang tepat. Ibarat kalian mencari pasangan atau pacar ya, atau pendamping hidup nanti ya, kalau sudah mapan gitu ya. Jadi itu ya. Jadi mencari, jadi memilih partner bisnis yang tepat gitu ya. Jadi harus orangnya yang tepat, bisa diajak diskusi, bisa diajak sharing gitu ya. Ibaratnya seperti itu lah, menjadi sebuah pasangan. Ya, oke. Terus ada manfaat momen yang tepat untuk menjual produk. Jadi manfaatkan momen. Momen inilah suatu kondisi di mana ketika kegiatan itu berjalan, situasinya pas gitu ya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan pameran, ada kegiatan-kegiatan seperti jalur 11 mungkin dulu ya, sebelum Covid itu kan banyak aja stand-stand ruko ya. Kita kerjasama mungkin gitu ya. Jadi di sana momennya pas pada pasar rakyat. Nah, orang kan banyak tuh. Terus ada kembangkan partner bisnis. Jadi mengembangkan partner yang kita miliki itu bisa kita kembangkan lagi. Ya, tujuannya apa gitu ya. Jadi biar produk kita semakin luas. Nah, terus lakukan evaluasi. Jadi setiap apapun anak-anak, kita harus melakukan pengawasan dan penilaian. Ya, jadi seperti itu. Apakah produk kita perlu misalnya dibuat lebih unik lagi? Misalnya kenapa sih kok penjualan hari ini gini, apakah produknya kurang diminati? Kita perlu melakukan misalnya kreativitas di bidang produknya, mungkin tambahan dan sebagainya. Oke ya, jadi itu ya cukup mungkin ya. Jadi pemaparan dari Bapak. Jadi ya, jadi selesai ya. Jadi mungkin ini slide terakhir. Jadi selesai. Oke, sudah ya. Nah, Sri ini baru masuk. Sudah ya? Ya, bisa dibuka mikrofonnya dulu ya. Ya, Pak. Sudah ya? Ya, jadi itu ya. Jadi beberapa materi yang mungkin Pak bisa Pak sampaikan. Ya, di mana masuk? Mungkin di sana di buku di buku paket di halaman 33 itu sudah jelas sana ada ya. Jadi bagaimana bentuk perjanjian? Jadi di buku paket halaman 34 di sana sudah jelas bahwasanya apa sih sebenarnya isi surat perjanjiannya itu. Ya. Jadi di sana dari 4 sistem itu, yang pertama itu kan ada produk yang ditawarkan kan gitu ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa? Penitipan barang. Kenapa? Sugi? Yang pertama ada produknya kan. Terus yang kedua cari Jumlah mal penjualan. Putus-putus ya. Kan ada 4 tuh ya. 4 tahapan. Yang pertama ada produk yang ingin ditawarkan, produknya apa. Terus yang kedua cari partner bisnis ya. Terus yang ketiga tentukan perjanjian bisnisnya ya. Nah, perjanjian bisnisnya ini ada surat seperti ini. Jadi bisa kalian lihat di buku paket halaman 34. Jadi di sana ada surat perjanjian konsinyasi. Jadi di sana jelas sudah ya. Jadi dengan adanya surat ini, surat perjanjian ini baru bisa kegiatan konsinyasi itu bisa dijalankan. Ya, seperti itu ya. Jadi ada halaman 34 di buku paket, kalian kan sudah dapat semua ya. Jadi itu. Jadi sehingga dalam kegiatan sistem penjualan konsinyasi itu sudah jelas. Jadi yang pertama produk sudah ada, rekan bisnis sudah ada atau partner bisnis sudah ada. Terus yang ketiga ada perjanjian bisnisnya yang dilakukan dengan membuat surat perjanjian bisnis gitu ya. Nah, apa misalnya tujuannya kok dibuatin surat gitu ya? Ada ya? Kenapa kok dibuatin surat misalnya? Ada yang tahu? Misalnya kenapa sih dibuatin surat perjanjian? Ada yang tahu? Untuk menjadi ikatan di antara Siapa nih?
Juli ya. Apa tujuannya? Halo? Siapa yang bisa? Untuk menjadi saya. Siapa nih? Kelihatan. Oh, Sugi, coba Gi. Untuk menjadi ikatan di antara sesama pekerja. Terus ada ikatan gitu ya? Ya. Iya. Ada yang lain mungkin? Biar ada ikatan. Untuk Ada siapa lagi? Siapa? Yang bisa Delia bisa Del? supaya tidak terjadi perselisihan. Supaya tidak terjadi perselisihan ya. Yang lain bisa? Ada yang lain? Oke ya, jadi itu ya. Jadi apa gunanya adanya surat perjanjian? Karena sekarang kita tahu bahwasanya kan kita kalau orang ngomong, Pak saya nitip ini, kan gitu ya, tanpa ada bukti. Suatu saat ada sesuatu, orang bilang apa? Oh mana buktinya? Kan ada. Nah kan gitu ya. Jadi dengan adanya surat perjanjian itu ada ikatan antara dua belah pihak ini terkait bisnisnya. Sehingga ketika sesuatu nanti terjadi atau satu pihak itu misalnya ya, jadi melanggar perjanjian, berarti bisa dituntut di hadapan hukum kan gitu ya. Jadi itu karena dia sudah melanggar perjanjian. Kalau misalnya kita tidak buatkan seperti itu kan dia enak saja. Oh kamu dapat gini. Kalau seperti ini kan gitu banyak alasan lah. Kalau kita sekarang sudah dengan ada surat perjanjian mau tidak mau dia harus ikuti apa isi perjanjian itu kan gitu ya. Jadi sehingga bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Oke itu mungkin itu yang bisa Pak jelaskan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan boleh. Siapa yang mau bertanya ya silakan terkait materinya. Ada ya? Ada? Oh, Ratna misalnya ada pertanyaan? Sugi ada Gi? Tidak. Ya. Juli, Li, gimana nih? Ada? Tidak. Riki nak mau Delia, ada pertanyaan Delia? Tidak. Ya. Oke ya, jadi terima kasih ya sudah bisa gabung ya, walaupun hanya beberapa menit ya. Jadi Bapak bisa bertemu dengan wajah-wajah kalian, mungkin Bapak lebih ceria sedikit ya gitu ya nanti karena tambah 2 nanti ya. Jadi kalian bisa ketemu sama kalian. Mungkin juga barang itu mungkin kalian kangen juga sama Bapak Ibu guru ya. Apa enggak kangen nih? Iya kan. Enggak kangen sama Bapak Ibu gurunya di sekolah? Ya. Oke ya. Oke jadi seperti itu. Jadi terima kasih atas kebersamaan kalian ya. Jadi untuk informasi selanjutnya mungkin bisa dilihat nanti WA group untuk absensi dan nanti bisa di WA group ya. Oke ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Jadi jangan malas-malas di rumah, nah boleh ya. Jadi bantu orang tua nanti ya. Jadi kalau bisa misalnya sambil kalian buka usaha apapun boleh, tapi tetap kewajiban kalian seorang pelajar tetap utama ya. Oke, terima kasih ya. Bapak akhiri dengan para pesanti. Oh. Santi. Santi. Dadah. Dadah. Ya. Terima kasih.